Saudara, istri pengacara korban penembakan di Bone, Sulawesi Selatan diperiksa di Mapolda Sulawesi Selatan. Istri korban membawa sejumlah bukti yang akan diserahkan ke penyidik. Mariam, istri pengacara korban penembakan orang tidak dikenal menyebut mencurigai 3 orang dalam kasus penembakan suaminya saat malam pergantian tahun. Ia pun menyebut sudah menyiapkan sejumlah bukti-bukti, termasuk ancaman yang diterima suaminya sebelum terjadinya penembakan. Bukti-bukti tersebut akan diserahkan ke penyidik saat diperiksa hari ini di Mapolda Sulawesi Selatan. Yang sekarang saya bawa ya cuma bukti kayak ada yang elektronik, kalau untuk yang kayak fisik tidak ada, cuma yang bukti yang kami lihat saja itu keterangan yang keteranang yang dia ketahui. Itu bukti seperti apa? Mungkin status di Facebook ada status di Facebook, ada status dia nggak saya bawa, ada cuma status di Facebook itu aja. Yang mengatakan bilang semoga panjang lama tinggal di sini atau seperti apa? Iya seperti itu. Ancaman Kurang lebih seperti itu. Yang tulis di Facebook akunnya laki-laki perempuan apa? Laki-laki. Kita pantau perkembangan kasus penembakan pengacara oleh orang tak dikenal di Bone, Sulawesi Selatan. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Linda Wirawan. Selamat siang Linda, apa saja fakta baru dari pemeriksaan istri korban penembakan dan siapa lagi yang rencananya akan diperiksa? Baik, selamat siang Bella dan juga saudara. Beberapa fakta yang kami dapatkan berasal dari barang bukti yang dibawa oleh Mariam, istri korban pengacara yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Mapolda Sulawesi Selatan kepada para penyidik. Di antaranya barang bukti yang dibawa oleh Mariam yakni handphone korban dan bukti foto media sosial terduga pelaku yang melakukan pengancaman kepada korban sesaat sebelum kemudian kasus penembakan terjadi. Akan menyusul barang bukti lain yang juga akan dibawa yakni berupa berkas perkara yang pernah korban tangani, dan Mariam selaku istri korban pengacara yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal sudah membawa barang bukti tersebut ketika sedang diperiksa sebagai saksi kunci di Mapolda Sulawesi Selatan kemarin, tepatnya tanggal 6 Januari 2025. Mariam diperiksa sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah hingga pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Tengah dengan sebanyak 39 pertanyaan yang dilontarkan dari pihak penyidik kepada Mariam. Selanjutnya kemudian istri korban menyebut kepada penyidik mencurigai sebanyak 3 orang, di mana 3 orang ini 1 orang dicurigai karena sesaat sebelum kejadian ketika kemudian santap malam tahun baru dilakukan di tempat kejadian perkara, orang yang dicurigai ini sempat menyuruh korban untuk menggeser tempat duduknya dan tidak lama kemudian kasus penembakan itu terjadi. 1 orang lainnya yang dicurigai adalah orang yang melakukan pengancaman kepada korban yang terkait dengan kasus perkara yang ditangani oleh korban, dan 1 orang lainnya dicurigai karena di sore hari kejadian orang yang dicurigai ini bolak-balik dan juga mondar-mandir di depan tempat kejadian perkara sebelum akhirnya di malam hari kasus penembakan ini terjadi. Nah, kemudian kita bisa mengulik kembali sebenarnya apa perkara yang sudah ditangani oleh korban sebelumnya. Istri korban sempat membeberkan kepada awak media bahwa korban sedang mengerjakan total 6 kasus yang dibagi menjadi 3 kasus pidana, 1 kasus perdata, dan 2 kasus perceraian. 1 kasus pidana sudah lama dikerjakan sebelumnya, sedangkan 1 kasus pidana lainnya mengenai penyerobotan dan pengerusakan lahan yang sementara berjalan dan yang baru-baru ditangani oleh korban di hari kejadian pada tanggal 31 Desember 2024, yakni penyerobotan lahan yang berlangsung di Kabupaten Bone dan sempat didampingi terlapor di hari kejadian ke Mapolres Bone. Dan dari 6 kasus tersebut istri korban mengatakan ada 2 kasus yang menonjol yang ditangani di Kabupaten Bone, yang dua-duanya ini merupakan kasus penyerobotan lahan. Sedangkan saudara, untuk mengenai siapa lagi yang akan diperiksa, kami masih belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Namun sebelumnya polisi telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi yang telah dimintai keterangan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, terbagi menjadi saksi yang berada di tempat kejadian perkara, saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, dan saksi di luar tempat kejadian perkara. Mengenai kemudian siapa pelaku dan sebenarnya apa motif pelaku, polisi hingga saat ini masih terus
melakukan penyelidikan, dan dari pihak Polda Sulawesi Selatan terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak tergiring oleh opini yang berada di luar sana sambil menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Bella. Nantikan dan kita akan tunggu seperti apa hasil dari penyelidikan polisi, apakah ada kaitannya antara kasus-kasus yang ditangani oleh korban terkait dengan penembakan yang dialami. Terima kasih Linda Wirawan langsung dari Bone, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.